NIM L1A 11987. Di sini kami beranggota 5 orang. Yang pertama ada Ayuni, kedua Ilham Pradana, ketiga Poppy Agustin, keempat Kevin Hendapit, dan yang terakhir yaitu Wandes Hardiman. Adapun langkah-langkah untuk teknik lifting ini, yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan seperti pisau atau cutter, kemudian plastik berukuran panjang atau berwarna bening, kemudian bahan yang digunakan yaitu bibit tanaman kopi. Untuk selanjutnya yaitu memotong tanaman kopi yang telah masuk dalam kriteria berumur kurang lebih 6 bulan. Bagian batang cabang kopi dipotong untuk melakukan penyambungan pucuk kopi menggunakan pisau atau cutter. Diusahakan teman-teman untuk alatnya ini steril agar tidak mengalami kegagalan. Kemudian pemotongan ini ada 2 macam, yaitu pemotongan miring dan pemotongan membentuk huruf V. Nah, di sini kami menggunakan teknik pemotongan miring. Teman-teman bisa melihat. Langkah selanjutnya yaitu ambil batang entres yang berdiameter kurang lebih sama dengan batang bawah. Kemudian pucuk diruncingkan agar mudah masuk ke celah batang bawah. Teman-teman bisa melihat tekniknya. Di sini kami untuk batang atasnya sama-sama menggunakan bibit tanaman kopi, dimana untuk teknik grafting ini harus satu varietas untuk bibitnya agar membentuk tanaman baru. Selanjutnya, setelah batang entres diruncingkan, kita sambungkan batang atas atau entres bibit kopi tadi ke batang bawah hingga kambium bersatu. Untuk pengikatnya kita menggunakan plastik berwarna putih, atau teman-teman bisa menggunakan plastik untuk es lilin. Plastik putih ini bertujuan agar bibit saat di grafting tidak cepat mengalami tumbuh lemut. Untuk pengikatannya diusahakan sekencang mungkin agar tidak mengalami pembusukan pada bibit grafting kopi ini. Teman-teman bisa melihat, diusahakan sekencang mungkin ya teman-teman, agar tidak membusuk saat operasi dibuka. Jadi teknik grafting ini sendiri merupakan salah satu teknik perbanyakan vegetatif yang menyambung batang bawah dan batang atas dari tanaman yang berbeda sedemikian rupa hingga tercapai persenyawaan.
Kombinasi ini akan terus tumbuh membentuk tanaman baru. Keberhasilan sambungan ini ditentukan oleh kualitas batang bawah dan batang atas serta ketelitian dalam proses penyambungan tanaman tersebut. Dan juga faktor iklim mempengaruhi tingkat keberhasilan sambungan serta tingkat perawatan yang diberikan. Umumnya, calon batang atas adalah tanaman yang produksinya diutamakan, sedangkan batang bawah adalah batang yang memiliki ketahanan terhadap faktor lingkungan seperti kekeringan dan lainnya. Untuk teknik yang kedua yaitu teknik okulasi. Jadi teknik okulasi ini merupakan penempelan mata tunas dari tanaman batang atas yang disebut entres ke batang bawah yang disebut dengan rootstock dari dua tanaman yang berbeda, namun keduanya bersifat unggul. Dengan cara ini akan terjadi muncul individu baru dari penggabungan sifat-sifat unggul dari kedua tanaman dalam waktu yang relatif pendek dan memperlihatkan pertumbuhan pada seragam. Pada proses pengokulasian ini terdapat dua bagian. Bagian yang penting yaitu batang atas dan batang bawah. Kriteria batang bawah ini untuk dijadikan sebagai bahan okulasi adalah merupakan induk yang diperoleh dari pembibitan generatif yang masih muda. Sedangkan untuk batang atas, bagian tanaman yang diambil adalah yang sudah tua, sudah berbuah lebih dari 2 kali dan sehat. Untuk tanaman batang atas harus diketahui asalnya untuk mempermudahkan menentukan hasil akhir okulasi, serta bagian atas yang diambil sudah memiliki 4 payung pucuk tanaman dalam keadaan tua. Adapun langkah pertama untuk membuat teknik budding atau okulasi yaitu membuka jendela okulasi, yaitu dibuat pada batang bawah kurang lebih 5 cm dari permukaan tanah yang sudah memasuki kriteria okulasi. Jendela okulasi adalah tempat penempelan mata okulasi yang diambil dari kayu entres. Langkah kedua yaitu batang bawah dibersihkan dari tanah dengan kain bersih, kemudian buat potongan melintang di atas sayatan tadi dan buka sedikit ujung bukaan dari atas ke bawah. Nah, teman-teman bisa melihat untuk pengambilan mata tunas ini dilakukan dari entres klon tadi dan bibit kopi, yaitu dengan cara menyayat salah satu mata tunas hingga kambium dengan cara menekan pisau sehingga mata tunas atau perisai mata okulasi dibuat dengan mengiris kayu entres yang bermata baik dengan ukuran lebar 1 cm dan panjang kurang lebih 5 atau 7 cm tergantung bibit yang akan diokulasi. Kemudian lepaskan kulit dari kayu dengan hati-hati yaitu dengan cara menarik bagian kayunya. Mata tunas ini diusahakan tidak memar ya teman-teman, dan bagian dalam kulitnya tidak terpegang atau terkena kotoran. Teman-teman bisa melihat untuk penempelan mata okulasi. Langkah selanjutnya yaitu penempelan mata okulasi. Setelah perisai mata okulasi siap, secepatnya jendela okulasi dibuka dan mata tunas dimasukkan ke dalam jendela.
Setelah itu, jendela okulasi ditekan pada bagian ujungnya. Perisai yang dipegang dipotong dan dibuah. Mata okulasi diusahakan tidak bergerak agar tidak merusak mata. Kemudian jendela okulasi ditutup dan dibalut plastik putih. Kulit mata entres ditempelkan pada jendela okulasi, kemudian dibalut dengan plastik okulasi. Pembalutan harus kuat agar tidak masuk air, sebab jika masuk air akan mengalami pembusukan dan mata entres tidak tumbuh. Pembukaan dan pemeriksaan okulasi setelah 3-4 minggu atau 21 hari, okulasi berhasil ditandai oleh mata tempel berwarna hijau. Jika plastik pembalut dibuka, maka okulasi itu akan berhasil dan kita pindahkan ke pembibitan atau batang bawah. Penyambungan harus dapat menentukan kambium. Teknologi penyambungan ini adalah menyambung dua jenis tanaman atau sebagai batang bawah dan lainnya sebagai batang atas. Untuk membuat bibit sambungan, batang bawah harus menyatu dengan batang atas. Guardian menggambarkan penyatuan sambungan. Penyambungan loka sambungan dimulai dengan pembentukan jaringan kalus yang dihasilkan dari kambium maupun dari antara jaringan kayu dan sel kulit. Setiap kali melakukan penyambungan, batang bawah yang dipotong akan luka pada lapisan kambium di sepanjang permukaan yang dipotong. Adapun keuntungan dari mengeten ataupun okulasi diantaranya, tanaman dapat berproduksi lebih cepat, hasil produksi dapat sesuai dengan keinginan, tergantung batang atas yang digunakan. Sebagai contoh, kita mengambil dua jenis rambutan, ada rasa yang manis tetapi tidak tahan terhadap genangan air, akar membusuk, dan di sisi lain ada rambutan yang masam namun tahan terhadap genangan air. Jenis ini dapat dipadukan, bagian atas tanaman dipilih yang rasa manis dan bagian bawah dipilih yang tahan genangan air, sehingga dapat dihasilkan rambutan yang manis dan tahan pada daerah yang tergenangan. Salah satu upaya untuk memperoleh bibit yang bermutu yaitu dengan melakukan penyambungan. Penyambungan dilakukan baik dengan grafting maupun budding. Dalam penyambungan terjadi penggabungan antara dua jenis tanaman, yaitu batang atas dan batang bawah yang berbeda. Dari batang atas diharapkan akan bertumbuh cabang tunas dan produksi buah yang tinggi dengan kualitas yang baik. Di lain pihak, batang bawah diharapkan berkembang sistem perakarannya yang kokoh, dapat beradaptasi pada kondisi tanah yang kurang subur dan tahan penyakit. Tanaman hasil penyambungan tersebut diharapkan akan bersifat unggul yang dimiliki oleh batang atas dan batang bawah. Sekian hasil praktikum dari kelompok 8 tentang grafting dan budding. Semoga praktikum ini bermanfaat. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.